Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Kathy yang mengunjungi sebuah bar untuk bertemu dengan temannya. Namun, bar tersebut dipenuhi oleh pria-pria kasar dan berpenampilan lusuh yang bau tembakau. Di sana, Kathy duduk bersama temannya untuk membicarakan masalah keuangan, tetapi suasana bar yang bising membuat mereka tidak nyaman. Bahkan, pria-pria lusuh di sana terus-menerus mengganggu dan menggoda mereka. Saat Kathy hendak meninggalkan tempat kotor itu, dia melihat seorang pria tampan bernama Benny, yang langsung membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Akibatnya, dia duduk kembali dengan harapan Benny akan mendekatinya. Tak butuh waktu lama bagi Benny untuk datang dan memperkenalkan dirinya. Hello. I'm Benny. Sayangnya, Kathy sudah memiliki pacar, sehingga dia ragu untuk menjalin hubungan dengan Benny. Okay. You gotta go. Tak lama kemudian, pria lain mendekatinya. Ternyata pria ini bernama Johnny, orang yang paling dihormati di bar tersebut. Di sini terungkap bahwa pria-pria bau tengik itu adalah anggota geng motor bernama Chicago Vandals yang dibentuk oleh Johnny. Untuk meyakinkan Kathy, ia mengatakan bahwa semua anggotanya mengikuti aturan, termasuk tidak menyakiti perempuan dan anak-anak. Namun, Kathy tetap tidak percaya pada Johnny dan memilih untuk meninggalkan bar. Sebelum sempat diganggu lagi oleh para gangster, ia langsung naik ke sepeda motor Benny karena ia merasa Benny tidak seperti teman-temannya. Tanpa berpikir dua kali, Benny membawanya berkeliling kota. Pada saat yang sama, Johnny memimpin gengnya mengikuti mereka berdua. Awalnya, Kathy mengira mereka akan merusak malamnya, tetapi ternyata para gangster itu justru melindungi mereka dari serangan geng lain. Pada titik ini, Kathy percaya pada kata-kata Johnny bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah untuknya. Setelah menikmati perjalanan dengan sepeda motor, Benny mengantarnya pulang dengan selamat. Namun, di depan pintu rumah, pacar Kathy sudah menunggunya dengan marah karena ia pulang bersama pria lain. Terlebih lagi, Benny menolak untuk pergi dari rumah Kathy. Ia bahkan tanpa sengaja tetap berada di sana hingga pagi. Keesokan harinya, Benny masih duduk di atas sepeda motornya meskipun telah disuruh pergi berkali-kali. Akhirnya, pacar Kathy tak tahan lagi dan mengakhiri hubungan mereka. Sejak hari itu, Benny dan Kathy resmi menikah. Sebulan kemudian, Benny, yang kini dijuluki Iblis Jalanan, menjadi buronan polisi lalu lintas karena cara mengemudinya yang ugal-ugalan. Sayangnya, kali ini ia gagal melarikan diri karena sepeda motornya mogok. Namun, setelah seminggu, Benny dibebaskan dari kantor polisi setelah berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hal ini juga membuat para anggota geng lainnya terkesan. Di sini, Johnny juga memuji Benny karena selalu bisa keluar dari masalah, terutama karena Benny selalu tampak masa bodoh. Namun jauh di dalam hatinya, Johnny tidak ingin terlalu banyak berpikir dan ingin menjadi seperti anak buahnya. Kita diperlihatkan kilas balik ke 7 tahun yang lalu saat Johnny masih bekerja sebagai sopir truk. Berbeda dengan anggota geng lainnya, Johnny adalah pria baik-baik dengan seorang istri dan 2 anak. Selain itu, ia menjalani hidup yang layak dan tidak pernah menjadi tunawisma. Namun, suatu malam, ia menonton film tentang kelompok gangster. Karena film itu, ia tiba-tiba terinspirasi untuk membentuk sebuah komunitas. Karena ia dekat dengan anak-anak motor, ia mulai mengumpulkan mereka di sirkuit balap ilegal. Dari pertemuan tersebut, Johnny berhasil membentuk Chicago Vandals, geng motor pertama di dunia. Meskipun awalnya hanya terdiri dari 12 anggota, geng itu tumbuh menjadi sangat besar seiring waktu. Berbeda dengan geng motor yang kita kenal sekarang, Chicago Vandals pada awalnya menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Menurut salah satu anggota senior bernama Bruce, Johnny selalu memperingatkan anggotanya untuk fokus pada motor,
bukan kegiatan kriminal. Seiring berkembangnya geng, Johnny menunjuk Bruce sebagai juru bicaranya karena ia tidak suka banyak bicara. Bruce menjelaskan semua aturan kepada anggota baru, termasuk Benny. Selain itu, ia merencanakan untuk membeli ponsel khusus agar jika ada anggota yang mengalami masalah, mereka bisa menghubungi markas. Dengan cara ini, Johnny bisa mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Intinya, prinsip yang dijunjung tinggi oleh Chicago Vandals adalah kekeluargaan. Namun, di tengah-tengah penjelasan, seorang anggota baru tiba-tiba menyela pembicaraan Bruce. Di sini, ia mengusulkan ide untuk mendirikan cabang Vandals di kota lain. Tanpa ragu, Johnny dan Bruce langsung menolak ide tersebut. Tidak terima dengan keputusan itu, anggota tersebut menantang Johnny untuk duel. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari aturan bahwa jika ada masalah antar anggota geng, bisa diselesaikan lewat perkelahian. Tanpa ragu, Johnny menerima tantangan itu dan langsung berduel di sirkuit balap ilegal. Oh, my damn finger. Hey, we done? Meskipun tubuhnya lebih kecil dari lawannya, ia berhasil mengalahkannya dalam hitungan detik. Sejak saat itu, tak ada lagi anggota yang berani menantang Johnny. Begitulah awal terbentuknya geng motor Chicago Vandals. Suatu hari, seorang remaja, kita sebut saja Kid, terlihat bekerja sebagai montir. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia melihat Johnny dan gengnya sedang konflik. Sebagai anak muda yang ambisius dan haus tantangan, ia langsung tertarik pada mereka. Bahkan, ia bertekad untuk bergabung dengan geng tersebut suatu hari nanti. Alasan utamanya ingin bergabung adalah karena hidupnya sangat suram dan ia sering diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. The street, kid. God. Sementara itu, Johnny dan teman-temannya pergi ke festival pameran mobil untuk memamerkan sepeda motor mereka sambil mengejek para pengendara mobil. Kemudian, mereka berpiknik di sana sambil mengobrol santai. Namun, tak lama kemudian, mereka didekati oleh geng motor lain yang tampaknya baru saja terbentuk. Pemimpin geng tersebut memprotes Johnny karena salah satu anggota Chicago Vandals menggores sepeda motor mereka. Sebagai orang yang cinta damai, Johnny mencoba menyelesaikan masalah itu secara baik-baik. Namun dari kejauhan, Benny melihat geng motor tersebut sebagai ancaman bagi Vandals. Akibatnya, ia langsung berlari dan memulai keributan. Untungnya, Johnny berhasil menenangkan Benny, dan perkelahian itu pun berhenti. Setelah itu, Johnny mengajak geng motor baru tersebut untuk berdamai dan minum bersama. Karena daripada menjadi musuh, lebih baik menjadi sekutu. Keesokan harinya, Benny pergi ke bar sendirian untuk memesan minuman sambil mendengarkan musik. Seperti biasa, Benny tidak pernah banyak bicara dan selalu menyendiri. Tak lama kemudian, dua pria tiba-tiba memaksanya untuk melepas jaket Vandalsnya. Tentu saja, sebagai anggota setia geng, Benny tidak akan membiarkan siapapun melepas simbol kebanggaannya. Akibatnya, kedua pria itu langsung memukulinya dengan brutal. Di sini, Benny sengaja tidak melawan karena tidak ingin memperparah situasi. Namun, karena kedua pria itu sudah kelewatan, akhirnya dia mengeluarkan pisau dan melawannya. Akibat perkelahian tersebut, kaki Benny patah dan harus diamputasi segera. Namun, dia meminta Kathy untuk berbicara dengan dokter agar kakinya tidak dipotong. Tanpa kaki, dia tidak bisa lagi mengendarai motor secara ugal-ugalan. Mendengar hal ini, Kathy hanya bisa pasrah karena suaminya lebih mengutamakan motoran daripada kesehatannya. Di sisi lain, Johnny sangat marah setelah mengetahui bahwa anggota kesayangannya telah diserang oleh orang-orang tak dikenal. Dia dan anak buahnya langsung menuju ke bar tempat kejadian untuk mencari pelaku yang telah melukai Benny. Sayangnya, pemilik bar menolak untuk membantunya.
Tampaknya dia juga tidak ingin terlibat dengan anggota geng yang selalu berbuat hal-hal negatif. Pada titik ini, Johnny merasa muak karena gengnya selalu dipandang sebagai kelompok kriminal. Akibatnya, dia memutuskan untuk menerima kenyataan dengan memerintahkan anak buahnya untuk memotong kaki para penyerang Benny dan membakar bar tersebut. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran dan polisi tiba di lokasi kejadian. Namun, mereka tidak berani memadamkan api karena Johnny dan kawan-kawannya masih berada di sana. Ternyata, tanpa mereka sadari, Chicago Vandals telah tumbuh begitu besar hingga para penegak hukum pun takut kepada mereka. 3 minggu kemudian, Johnny mengunjungi Benny yang masih dalam masa pemulihan. Setelah menanyakan kondisinya, dia bermaksud mengundangnya untuk menghadiri pertemuan geng yang sangat penting. Mendengar hal ini, Kathy menolak mengizinkan suaminya pergi sampai kakinya benar-benar sembuh. I don't want you riding. You don't like Oh, I get worried. Namun, Benny yang sangat setia kepada geng, meyakinkan istrinya bahwa dia akan baik-baik saja. I should just go. Keesokan harinya, Kathy mendatangi Johnny dan membujuknya agar mengeluarkan Benny dari geng motor. Sebagai pemimpin, tentu saja dia bisa mengeluarkan siapapun dari geng. Namun, Benny terlalu setia kepada geng untuk dikeluarkan dengan mudah. Oleh karena itu, Johnny menyarankan Kathy agar tidak memaksakan kehendak suaminya. Lagi pula, Benny adalah orang dewasa yang tidak akan mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Mendengar kata-kata Johnny, Kathy sangat kesal dan pergi tanpa berkata apapun. Di tempat lain, kita melihat Kit yang sangat frustrasi karena orang tuanya selalu bertengkar. Ayahnya bahkan memukul ibunya hingga kesakitan. Kit yang sudah muak, memutuskan untuk melawan ayahnya. Namun, ibunya menghentikannya. Melihat itu, Kit memilih kabur dari rumah dan tidak pernah kembali. Sementara itu, Johnny mengadakan pertemuan geng di lintasan balap ilegal. Sesuai janjinya, Benny juga datang, meski harus berjalan menggunakan tongkat dan ditemani oleh Kathy. Sebelum pertemuan penting dimulai, Johnny menyuruh anak buahnya untuk berpesta terlebih dahulu. Malam itu, mereka mengadakan pertemuan di mana setiap anggota harus membagikan pengalaman unik mereka. Selama pertemuan, Johnny memanggil Benny untuk berbicara secara pribadi. Johnny mengatakan bahwa dia ingin pensiun dari dunia geng motor karena Chicago Vandals telah tumbuh terlalu besar, dan dia tidak ingin lagi dipandang sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, dia berniat pensiun dan ingin mewariskan tahtanya kepada Benny, karena dia percaya Benny adalah orang yang tepat untuk memimpin geng. Karena dia memiliki potensi untuk dihormati oleh anggota lainnya. Namun, Benny dengan sopan menolak. Dia merasa Johnny adalah pemimpin yang baik, sementara dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan sama sekali. More than this fucking club than my own family. This is my family. That's why it's you. You, who all these guys here, they're all trying to just think it over, you know. Setahun kemudian, Chicago Vandals menerima kabar tragis bahwa Bruce meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Mendengar kabar itu, Johnny sangat terpukul karena dia sudah menganggap Bruce seperti saudaranya sendiri. Namun, saat upacara pemakaman, ibu Bruce menolak mengizinkannya hadir karena menganggap Johnny sebagai pengaruh buruk bagi Bruce. Bahkan, dia meludahi Johnny di depan anggota geng lainnya. Get out of here. Setelah pemakaman, Johnny dan teman-temannya pergi ke bar untuk minum dan menenangkan diri. Tapi tidak lama kemudian, Kit dan teman-temannya datang menemuinya. Para remaja ini mengatakan bahwa mereka telah membentuk geng motor sendiri, tetapi mereka ingin menjadi bagian dari aliansi Vandals. Tanpa ragu, Johnny setuju menerima Kit dengan syarat dia harus meninggalkan teman-temannya. But just you. You gotta leave your friends behind. Tentu saja, Kit langsung menyetujui syarat tersebut. Faktanya, itu adalah ujian dari Johnny untuk menilai apakah dia setia atau tidak.
Dan karena dia berniat meninggalkan teman-temannya, Johnny tidak bisa menerimanya dalam Vandals. Karena semua anggota Vandals harus setia kawan. Kit yang tidak terima keputusan tersebut langsung mengeluarkan pisau. Beruntung, Johnny berhasil menangkis serangan itu dan langsung membuat Kit pingsan. Dia kemudian mengusir Kit karena orang seperti Kit tidak layak berada di Vandals. Hari demi hari berlalu, dan geng Chicago Vandals terus tumbuh menjadi geng yang sangat besar. Namun karena sudah terlalu besar, geng tersebut terpecah menjadi dua faksi, generasi tua dan generasi muda. Generasi tua cenderung santai, sedangkan generasi muda berasal dari berbagai tempat dan membawa budaya yang berbeda. Bahkan, mereka sering mengonsumsi obat-obatan terlarang. Selain melanggar aturan, faksi muda juga kurang menghormati faksi tua. Suatu malam, mereka berani memukuli anggota senior bernama George Crouch. Tak lama setelah itu, Johnny mendengar bahwa George Crouch pingsan di luar bar. Dia lalu meminta bantuan Benny untuk membawanya ke rumah sakit. Saat Benny pergi, anggota baru dengan beraninya mengganggu Kathy, bahkan berniat memperkosanya. Untungnya, Johnny mendengar teriakan dan langsung menghajar para anggota yang tidak sopan tersebut. Get the fuck out of here. Keesokan harinya, George Crouch mendatangi Johnny dan meminta izin untuk keluar dari geng, karena dia sudah tidak tahan dengan perilaku tidak hormat dari anggota baru. Namun, agar tidak diteror lagi oleh mereka, George Crouch meminta Johnny untuk pura-pura mengusirnya dari geng. Dengan begitu, anggota baru tidak akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Johnny berjanji akan membantunya malam itu juga. I want to turn my colors. I'll take care of you. Dia lalu menyuruh Benny membawa pistol ke tempat George Crouch. Sebelum pergi, Benny dihentikan oleh Kathy, istrinya, yang langsung mendesaknya agar keluar dari geng motor. Dia juga menceritakan kejadian malam sebelumnya, di mana dia nyaris diperkosa oleh anggota baru. Singkatnya, Chicago Vandals sudah bukan seperti dulu lagi. Benny! What? Mendengar hal itu, Benny mengatakan bahwa dia pasti akan keluar dari geng. Namun untuk saat ini, dia harus membantu Johnny yang sedang kesulitan mengelola banyaknya anggota. I want you to quit Ride and I want you to quit the club. I gotta go meet Johnny. Malam harinya, sesuai rencana, mereka akan menembak paha George Crouch seolah-olah dia sedang dihukum. You ready? Kemudian Johnny menyuruh George Crouch untuk pergi sejauh mungkin agar tidak diburu oleh anggota baru. Setelah itu, Benny bertanya mengapa Johnny tidak membubarkan geng yang sudah tidak terkendali itu. Mendengar pertanyaan itu, Johnny tidak bisa berkata apa-apa karena di satu sisi dia sudah tidak mampu mengatur geng. Tapi di sisi lain dia tidak tega membubarkan geng yang telah dibangunnya lebih dari 10 tahun. Karena itulah, dia membutuhkan bantuan Benny untuk menyelesaikan masalah tersebut. I need you. Namun, Benny tampak pasrah. Dan ini mungkin adalah hari terakhirnya sebagai anggota Chicago Vandals. It's not me. Setahun setelah kepergian Benny, geng menjadi semakin kacau. Bahkan kini mereka memiliki banyak cabang di seluruh Amerika, dan salah satu cabang tersebut menerima Kit dan teman-temannya. Sekarang, Kit sudah cukup dewasa dan merasa siap menjadi pemimpin geng. Oleh karena itu, dia menantang Johnny untuk duel, di mana pemenangnya akan menjadi pemimpin Vandals. Di sini, Kit juga menantang Johnny duel menggunakan pisau, yang berarti pertarungan akan berhenti jika salah satu dari mereka tewas. Sebelum bertarung, Johnny berpamitan kepada istrinya dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Benny terlebih dahulu. Namun, Kathy mengatakan bahwa suaminya sudah setahun tidak pulang. Akhirnya, Johnny pergi dan meminta Kathy untuk menjaga diri. Malam itu, Johnny pergi ke tempat duel dan bersiap mempertahankan geng dari orang seperti Kit. Namun saat dia sudah siap, Kit tiba-tiba mengeluarkan pistol. Setelah membunuh Johnny secara licik, Kit mengambil alih Chicago Vandals dan mengubahnya menjadi geng kriminal. Selain itu,
Mereka menjual barang selundupan, membuka tempat judi, dan sebagainya. Mereka bahkan menawarkan jasa pembunuhan kepada siapapun yang membutuhkannya. Sementara itu, mantan anggota lama Vandals memilih keluar dan memulai hidup baru. Ada yang membuka bengkel motor, ada juga yang menjadi polisi lalu lintas. Di sisi lain, Benny yang masih berkeliling Amerika, akhirnya mendengar kabar bahwa Johnny telah meninggal. Dia sangat terkejut dan memutuskan untuk pulang. Di sana, dia meminta maaf kepada Kathy karena telah pergi tanpa pamit. Setelah itu, dia tiba-tiba menangis, padahal sebelumnya tidak pernah menangis. Namun sejak mendengar kematian Johnny, dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya, karena Johnny sudah seperti saudara baginya. Singkat cerita, Benny dan Kathy pindah ke Florida untuk memulai babak baru. Kini, Benny tidak lagi mengendarai motor sejak kematian Johnny. Selain itu, dia mulai bekerja di bengkel bersama sepupunya dan berusaha menjalani hidup dengan bahagia. Dan film pun berakhir.